Gimana kita mau buat Quizbot? Oke. Coba kita pergi ke bawah. Pilih yang di bawah tuh, klik yang macam paper clip itu, scroll tempat Quizbot, tekan itu. Oke, tekan itu. Tapi ini untuk quiz yang sudah ada. Kalau kita mau buat quiz yang baru, kita kena pergi di sini. Oke, Quizbot, type Quizbot. Di sini, Quizbot. Oke, coba masuk semua di situ. Kita pergi Quizbot, sudah pergi Quizbot kan semua? Oke, di sini Quizbot. Oke. Alright. Aduh, putus-putus. Oke, nampakkah menu dia? Nampak menu yang di bawah tuh? Ada situ, nampak? Nampak kan? Ya. Oke, create a new quiz. Tekan itu, create a new quiz. Oke, lepas itu, let's create a new quiz. First, send me the title of your quiz. So maksudnya dia suruh kita masukkan tajuk lah, tajuk quiz. Oke. So macam mana tajuk quiz apa kita mau kasih masuk nih? Ovid. Kak Angie. Yes. Maksudnya setiap kali kita membuat kuis baru, kita mesti balik pergi atas yang create new quiz lah. Ya, masuk pergi Quizbot. Tapi kalau kita tidak mau masuk di Quizbot pun boleh, kita buat terus dalam kelas kita pun boleh. Yang penting kita adalah admin dalam grup itu. Oh, oke. Jadi kalau kita banyak sudah buat kuis, scroll balik pergi atas, create new quiz juga. Iya, sebab itu kuis yang berlainan kan. Oh, oke. Kuis mana-mana kuis yang kita sudah pernah buat, dia akan disimpan di dalam Quizbot tuh, so kita boleh cari balik. Dia akan simpan balik di situ, so kita boleh cari balik dan boleh share dengan students lah. Dia bukan nanti hari ini kita buat Quizbot, dia akan tanya kita untuk buat kuis baru. Besok kita buka balik, dia akan tanya lagi. Tidak, maksudnya kita kena scroll balik di atas. Ini kita yang ini kita yang sendiri mau buat lah. Oh, oke, alright. Bukan maksudnya Quizbot itu akan wajibkan kita buat kuis hari-hari. Ini kita sendiri yang mau buat kuis. Oh, oke, thank you. Ya, oke. So apa kita punya tajuk kuis nih? COVID. Pak. COVID-19. Inilah contoh dia, tajuk dia. Oke, so bila kita sudah bagi tajuk, dia akan keluar macam nih. Now send me a description of your quiz. This is optional, you can skip this step. So ini normally kalau macam kita mau bagi instructions yang lebih lah, especially kalau macam English kan kadang-kadang saya buat, kadang-kadang saya skip. Oke, kalau kita terus mau bagi soalan pun boleh juga. Kalau kita mau bagi macam penerangan sedikit pun kita boleh buat di sini lah, a description of your quiz. So ini saya skip sajalah. Alright, so dia bilang now send me a poll with your first question. So sekarang kita kena buat satu soalan yang pertama. Oke, so tadi saya tersalah, saya pergi sini pula message. Sebab saya selalu buat quiz di laptop. Oke, so create a question. Di sini yang kita tekan lah, tekan sini. Kita create a question. Kamu nampak atau yang create a question tuh dia akan keluar di sini kalau kita klik itu. Oke, poll question. Maksudnya soalan kita yang pertama lah. Soalan 1, bagi number lah. Oke. Apalah mau cakap nih, apakah berapa guys? Pinjam soalan Fiza. Berapakah case COVID-19 di Keningau hari ini? Oke, so sudah siap. Contohlah jawaban dia 3, 4, 5. Klik jawaban dia. Boleh ikut?
Ini untuk soalan 1. Anonymous voting, kalau mau klik boleh, tidak mau klik pun boleh. Jangan klik lah. Oke, so sudah siap dengan jawaban, tekan create. So kita ada 1 soalan sudah. Lepas tu tengok di situ ya, dia bilang if you made a mistake in the questions, you can go back by sending and then undo di situ. Kalau kita buat soalan yang salah lah, kita boleh edit balik. Okay, and then mau tambah soalan lagi, create a question. Kamu nampak yang di bawah tuh create a question? Kenapa dia tidak keluar di screen nah? Tidak nampak di screen. Nampak, thank you. Oh nampak. Okay. Nampak. Oke, so ini soalan yang kedua lah. Bagi saya idea, apa mau tulis nih di sini soalan kedua. Adakah vaksin Pfizer selamat? Apa? Adakah vaksin Pfizer selamat? Begitu. Adakah vaksin Pfizer selamat? Oke, contoh soalan. Ya, tidak. Iyalah bahkan jawaban dia. Oke, so create. So ada 2 soalan sudah. Boleh ikut? Oke. So contoh lah kan, kita sudah siap lah. Siap sudah nih. Oke. Jadi konsepnya. Alright. So good, your quiz COVID-19 now has 2 questions. When done, simply send. Nampak nih kan? Di bawah nih, when done, simply send. So kita tekan tuh nah, done tuh. Oke, tekan done, dia akan keluar macam nih. Please set a time limit for questions. In groups, the bot will send the next question as soon as this time is up. Maksudnya di sini kan, kalau contoh lah kita tekan 10 saat. So selepas 10 saat kan soalan yang kedua akan keluar lah. Sama ada tuh budak sudah jawab, belum jawab atau tidak jawab kan, dia tetap akan keluar selepas 10 saat lah. So tengok kita punya level budak lah. Selalu saya bagi 30 second. Tapi kalau macam untuk guru terlampau lah 30 second kan. Okay. 10 second lah. 10 second. So means 10 second. Shuffle questions and answer options. This one is optional whether you want to shuffle or not. So kasih saja lah shuffle. Ha? Ya. Tidak, tekan to shuffle saja, shuffle all. Ada DP option tuh sana, shuffle all, no shuffle semua tuh. Oke, quiz created kan. Oke, sekarang dia akan keluar begini. Cikgu Leti nampak sudah nih? Oke. Ada sudah? Oke. Oke. Boleh, kita boleh bagi quiz ini dengan student ataupun dengan mana-mana grup. Sama ada kita ikut ini external sharing link ataupun kita share quiz ataupun start quiz in group. Tiga-tiga ini semua boleh buat, boleh guna. Ya, tiga-tiga ini semua boleh guna. Oke, start quiz in group. Jangan tekan itu, Cikgu Rosmina. Jangan tekan itu start quiz bot. Kamu jangan tekan itu, sebab bila kamu tekan itu, yang tekan start itu sebetulnya yang hantar quiz tuh. Kalau kamu, ya jangan dulu tekan tuh. Yang perlu tekan itu adalah orang yang hantar quiz tuh dulu. Dia saja akan tekan tuh. Maksudnya kalau kita hantar quiz itu dalam grup kelas kan, kita kena bagi tahu student jangan tekan apa-apa button, biar guru yang tekan. Sebab kalau tekan itu quiz sampai bila pun dia tekan start tuh. Oke, saya share balik quiz in a group. Oke, jangan tekan. Tekan tuh I am ready saja. Jangan tekan itu start quiz bot kyo. Oke, 15 orang sudah ready. Quiz is about to begin.
3, 2, 1. Bah, jawab. Ay! Oke. Nah, si Fatihah menang. Tuh di atas ada dituliskan Fatihah. Ya, ya. Dia ada tuh the gold medal. And then she answered within 3.5 second. Lepas tu si Timothy second. So budak suka ini tengok, orang suka tengok. Meda jawab. Fail mungkin Puan. Fail. Aduh. Ya itu contoh dia lah. Siapa? Tidak juga, tapi mungkin ini berapa kalau quiz bot macam 30 kan tuh net, 30 orang kan DP limit kalau quiz bot. Itu Tapi saya baru tidak pasti. 20. Macam 30 students, 30 respon. If I'm not mistaken lah. Tapi kita boleh, betul kan, cek DMSTEP di Quizbot kan, Angie? Iya. Kalau kita boleh. balik di Quizbot, kita boleh cek itu dia punya statistik. Yeah, let's go back. Okay, quiz stats. Ada kan nama madam sini? Tiada. Fatihah, Timothy. Ya. Siapa? Oh, ada. The next page itu nama madam nomor 25. Number 25. This one yang the top 20. Ini yang the next 9 people. Ya, bagus kalau macam kita mau bagi orang di quiz bot kan bagus buat sedia lah. Sebab kalau macam dalam kelas baru kita mau bikin dalam tuh kelas dalam tuh grup kan macam susah sedikit. Buat sedia. Ini in fact kita boleh buat banyak sedia nih. Just prefer like 5 or 6 sets begitu. So bila-bila mau perlu kan guna tinggal share saja. Ya. Ya, next. Boleh juga saya share screen lah kan, Angie? Okay, alright. Siapa? Oke, sorry ya, sekejap. Boleh nampak? Mantap. Oke, begini. Yang macam tadi juga CNG sudah buat tuh kan, kita pergi di Quizbot. Lepas itu kan kalau kita macam contohnya maths nih kan dia ataupun science yang ada gambar raja lah. Jadi kita mau apa tuh? Mau yang ada gambar raja kan. Jadi kita start quiz ini, create a new quiz macam yang NG cakap tadi. Lepas itu dia bilang send me a title kan. Jadi kita type sajalah quiz maths macam tu. Oke. Lepas itu dia bilang kita boleh bagi description tapi kita skip saja. Lepas itu sekarang dia bilang send a poll with your first question. Jadi katakanlah kita mau ada gambar raja kan. Jadi kita cari saja di sini yang pin nih. Kita boleh cari gimana yang kita sudah simpan lah. Kan udah pula di situ. Ya. Jadi contohnya lah kalau ini yang paling simple lah kan, Apple.
Jadi kita send saja. Terus tuh kita create question lah macam tadi. Berapa biji apple gitu. Jadi satu ramai menang mau tangan paling cepat. Jadi kalau kita taruh anonymous voting nanti kita tidak dapat nampak lah itu student punya result kan. Jadi kita antik ini kita create lah. Choose the right answer. Oke, 3. And then create. Ya, jadi kalau kita mau buat lagi satu soalan, contohnya lah kita kita tidak mau pilih dari sini kan, kita mau cepat. Kita pergi yang sudah kita buka sedia macam ini, terus kita snapshot saja. Ini yang cara malas lah, cara malas. Jadi kita terus kita copy saja, kita snapshot ya. Terus kita paste ya. Paste. Oke, send. Lepas itu kan kita create question. Ini yang malas punya lah. Pilih jawaban. Habis ada sudah ABCD kan? Ya, betul. Jadi terus A, B, begitu, C, D. Sebab itu gambar aja dia sudah ada. Oh. Jadi ini yang malas punya lah, mau cepat. Oke, jadi antik ini anonymous nih. Ini quiz mode yang Madam tanya tadi itu dia memang kita tidak boleh ganggu. Itu memang ada tuh ya. Jadi kita create, choose the right answer. Oke, sorry ya, ini saya belum coba answer dia. Jadi ini tablet. saya belum try. Katakan B lah. Jadi ini soalan bocor. B ya, B. Oke, create. Lah, lepas itu done. Macam tadi yang NG bagi tuh, kita done. Lepas itu berapa saat? 10 lah kan? Kalau maths bukan 10 lah. Mungkin lah kali. Apple tadi 1 saat saja. 15 Pak, 15. Shuffle mungkin no shuffle lah tiap lah kan. Habis kita semua di rumah. Oke. Jadi terus kita boleh start the quiz. Kita boleh tes di sini lah. Kalau kita belum mau share kan, kita start sendiri. Kita tes sendiri. I'm ready. Kita boleh tes sendiri. Jadi saya tes sekarang saya tahu saya dapat markah penuh atau tidak. 3, oke. Nah. Ini saya tidak tahu apa jawaban dia ini. Teacher semua apa jawaban? Oh iya, Bi. Bocor sudah tuh. Oke, jadi begitulah kita dapat dia punya dia punya result. Kalau kita mau cek dia punya stat, kita kena balik di sinilah. Quiz stat. Saya 1 orang saja lah. Pemenang. Oh, jadi net itu yang dia punya gambar tuh, it doesn't necessarily comes from the bahkan macam yang ada paperclip tuh kita boleh juga buat macam yang tadi itu kan yang copy and paste tuh before the question. Boleh, kita boleh sedia di. Oh, oke. Oh, yang orang malas. Screen capture betul, Madam? Ya. Ya, bukan sedia. Ya. Ya, terus kita snapshot saja, kita copy paste dia. Terus tinggal copy. Iya, di bot, ya. Yang dekat di quiz bot. Dekat itu klip. Iya. Boleh sudah kan? Jadi mau share ini, mau start quiz in group tidak lah kan? Mau? Oke. Thank you, Net. Paul. Kalau Paul kan, contoh dia kalau Paul tuh macam beni kan, macam mengundi beni kan, voting. So ini best kalau kita guna dalam kelas sebelum kita mengajar lah, macam saya kan saya guna untuk tanya, how are you today begitu, what did you eat for breakfast, macam itulah contoh soalan-soalan begitulah. I mean just to get them warm up lah. Ya. So contoh dia, kita pergi sini contoh kita di sini dalam grup resmi SMS FX ini, kita pergi di bawah nih, macam paperclip itu, nampak Paul di situ, nampakkah? Oke, tanyalah. Sudah makan?
Oke, satu contoh soalan pola. Sudah makan? Belum. Diet nih. Sudah. Apa? Saya tanya Nila, adakah Anda rindu ke sekolah? Sangat. Contoh lah. So kalau Paul kan dia tidak ada dia tidak ada apa? Tidak ada the exact answers, bah, because this is up to the students kan apa yang dia mau jawab. So kita tidak boleh tentukan apa jawaban yang betul lah. Kalau Paul dia tidak sama dengan quiz. This is like cuma kita untuk mau tengok pendapat students lah ataupun pendapat orang yang kita hantar poll itu saja. Best. Oh, itu. Oh. Entahlah. Nah, zaman atau tidak selepas bengkel. CMG, kalau ini kita boleh tahu nggak siapa yang jawab tuh? Boleh? Tidak, maksud saya macam mana mau tahu siapa yang jawab pilihan tuh? View results. View results. Tekan yang view results kio, Cigoleti. Okay. Tidak nampak begini. Si Jamil yang tidak mau. Si Jamil tidak mau makan. Yang lain semua mau makan. Ya, just tap the view results. Yang ini kan kita boleh nampak.